belajar lah ya, belajar di sini tadi nambahinnya. Selanjutnya ya, saya menambahkan lagi apa yang disampaikan Pangeran tadi tentang bagaimana sih belajar di Padepokan di PSI Ngomas. Jadi sudah dijelaskan, nah saya menambahin saja. Ini yang sering sekali ya, termasuk konsultasi ya, banyak yang konsultasi kan nanya tuh bener. Bagaimana sih ini. Nah, syarat utama tadi adalah niat, yang kedua adalah tekad. Ini banyak niat tapi nggak ada tekad nih rata-rata. Apa sih bedanya niat dengan tekad? Maksudnya gini, saya pengen niat itu adalah niat di hati, keinginan. Tekad itu adalah perbuatan. Jadi kalau sudah diniatkan, perbuatlah. Perbuatan nyatanya. Perbuatan nyatanya, ikhtiarnya seperti apa? Ini yang terjadi begini. Saya pengen belajar gimana caranya gini. Oh, harus datang. Waduh, tapi saya jauh di sini. Berarti itu nggak ada tekadnya, cuma niat doang. Nggak bakal. Kalau sudah saya pengen belajar tapi jauh gini ya, kayak mana gini, ya udah nggak usah belajar aja, karena nggak bakal bisa begitu. Jadi kalau sudah niat, tekad, lakukan. Harus ke sini ya harus ke sini. Emang nggak bisa jarak jauh lah. Belajar gaib itu kan bukan kayak UT, universitas terbuka ya, daftar terus kemudian dikirimi buku, belajar sendiri. Itu dunia nyata gampang lah. Wong mempelajari buku dunia nyata saja susah loh memahaminya. Ketika ujian aja belum tentu dia nilainya 100, apalagi gaib yang nggak kelihatan. Makanya kalau dari jarak jauh stres ya. Belajar dari misalkan Pangeran nih, masih dari jarak jauh amalkan ini dan sebagainya, diamalkan benar, tiba-tiba datang tok kemasukan jin dan sebagainya, karena dia sudah terbuka matanya, kejang-kejang di situ. Apa enggak kalau masih anak-anak, orang tuanya apa enggak bingung coba? Kalau dia udah punya istri-istrinya yang bingung, tahu tuh kejang-kejang, nggak pulang lagi rohaniahnya, dibawa sama jin. Itu kayak mana coba kalau sampai terjadi itu? Makanya perlu pembimbing. Makanya yang ingin belajar ya harus datang ke sini, harus ngobrol dengan Pangeran secara langsung. Jadi secara langsung. Jadi bahkan kita mencari guru itu kan serak enggak ya? Kan serak enggak. Jadi kalau belum ketemu ya belum lihat bagaimana sih orangnya, kan belum serak sih. Jangan cuma dari lihat video langsung oke aku percaya dan sebagainya. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus memang ketemu, ngobrol, nanti kira-kira teman hatinya udah tatak. Iya udah tetap, udah kayak oh ya rasa cocok dengan penjelasannya gini, baru lakukan. Ya minimal 3 kali 4 kali pertemuan ya bisa ketemu. Nanti mungkin bisa dilakukan di rumah karena sudah ada basicnya. Nanti kapan itu ya sempatkan lagi ke sini. Nah, jadi jangan cuma niat, tekadnya harus ada. Niat itu hanya sebuah keinginan, tekad itu adalah perbuatannya. Ya, jadi ada ikhtiarnya. Kalau sudah aku jauh dan sebagainya, udah batalin, nggak usah pengen belajar kayak gitu ya. Kalau jarak jauh kita nggak mau. Memang ada sih ya, kalau nggak salah saya dibaca di majalah itu bisa belajar jarak jauh. Orang yang belajar jarak jauh tentang gaib itu dikirimin jin. Iya, rata-rata kan. Jadi ini kamu yang penting bayar sekian gini, kirim foto kamu, kirim nama ibu kandung atau potongan rambutnya dan sebagainya. Itu hanya sebagai mediasi untuk perantara mengirimkan jin biar masuk ke dalam badan itu. Nanti suruh ngamalin gini, nanti kontak dengan gini, dia bisa. Ini bahaya kalau kayak gitu. Makanya banyak orang kesasar kan kalau belajar jarak jauh. Memang dia bisa gitu, tapi cuma banyak yang kesasar. Apalagi tujuan si pemberi ilmunya, gurunya adalah komersil ya. Kan komersil. Kalau kita insya Allah orang mau niatnya ke sini, kita sih niatnya bukan mau ngasih pelajaran masalah gaib sih. Ngasih pelajaran tentang batin, nata batin dulu. Gaib itu nggak usah dipikirin loh. Kalau batinnya sudah tetap, sudah lurus gitu ya, lah mempelajari gaib itu gampang kok. Saya sendiri itu saja belum tetap gitu, masih kanan kiri. Jadi kadang mencari masalah gitu masih belum bisa pas bener gitu. Itu jadi masalah tentang kalau pengen belajar di sini bisa paham. Mau tambahin ini? Mungkin saya cukup. Ya cukup ya. Nah, baik, selanjutnya kita bagi pengalaman nih ya, ini Panglima, coba saya pengen tahu ceritanya itu dulu kok bisa nih sampai hari ini ya bisa melihat hal-hal gaib, bisa sedikit memahami gitu. Itu awalnya gimana sih, coba bagi pengalaman. Oke. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi Pak, jadi awalnya dulu masih kecil bener. Jadi saya punya kelebihan melihat seseorang atau melihat hal-hal gaib, atau mungkin kalau orang yang ini seperti melihat hantu begitu ya. Terus kemudian saya bertanya dengan ibu saya, Bu, itu apa? Aku melihat itu gini. Mungkin maksud ibu saya itu mungkin hanya mengasih satu hal, atau biar pikiran saya itu positive thinking. Beliau hanya berkata,
bukan apa-apa, kata dia, bukan apa-apa. Nah, oke lah, saya biarkan. Kemudian saya melihat lagi sosok lagi. Nah, sampai berapa lama itu, terus kemudian saya mungkin bukan anak santri pondok ya, cuman saya ini sering ke pondok begitu. Teman-teman saya banyak anak santri pondok, jadi saya sering diajak ke pondok. Ya anak pondok sih sebenarnya kamu. Ya. Walaupun di emperan juga anak pondok loh tetap. Maksudnya bukan yang itu banget, Bukan gitu ngaji, nggak ikut ngaji di Maksudnya dalam gitu ya. mungkin kalau di adalah di apa namanya, di sinetron kayak pesantren rock and roll begitu ya. Jadi bukan tekun banget begitu. Jadi saya sering ke pondok. Jadi teman-teman pondok itu dia kan udah seniornya pondok. Jadi kalau main ke sana, masuklah ke asramanya pondok yang udah senior gitu. Jadi diajak di sana, mulai diperkenalkan lagi lah begitu kan. Mereka saling mengasah ilmu dia begitu. Nah, nggak taunya terus saya ditanya, terus kamu lihat nggak apa masuk sini, apa masuk nggak yang kita pelajarin ini, yang kita lagi asah ini gini? Tahu gitu. Loh, kok bisa tahu? Emang kamu lihat apa? Nah, saya melihat kasih ini A B C ini. Iya bener, kok kamu bisa tahu? Nggak tahu, aku dulu juga pernah lihat ini. Oh iya gitu. Terus diajakin lah sama teman-teman saya tadi itu, terus diasah begitu. Akhirnya terus sering bertemu dengan orang-orang yang mengerti hal tersebut begitu, sampai akhirnya saya bertemu dengan pangeran atau Gus Ashar di sini begitu. Dan saya juga sebenarnya lagi belajar ya di sini. Saya juga lagi belajar. Saya bukan orang pintar, orang yang begini. Saya juga bodoh. Saya juga lagi belajar di sini, lagi mengasah kemampuan saya dengan Gus Ashar gitu ceritanya. Jadi ini kayak Panglima tadi bilang, dari kecil ini udah bisa ngeliat gitu ya, sering tadi. Nah ini saya luruskan lagi, tadi berarti bertentangan dong dengan bahwa anak dari kecil itu kalau bisa ngeliat namanya indigo. Lah ini Dali nggak indigo gitu loh, kok bisa? Nah ini ada perbedaan. Gaib itu bisa kelihatan kalau memang gaib itu memang niat. Ya kalau niat, kalau gaibnya nggak niat ya nggak kelihatan. Jadi orang ini matanya nggak bisa ngeliat nih, tapi gaibnya niat bener nih. Kamu bisa ngeliat saya, ya dia ngeliat bisa gitu loh. Tapi memang khusus gitu loh. Tapi ada, kalau yang indigo bisa ngeliat semua. Gaib itu nggak niat ngeliat, tapi kalau anak ini indigo pasti ngeliat. Nah, jadi makanya kenapa kok kalau ada jin itu ya di foto itu nggak bisa, di syuting nggak bisa, tapi malah kadang nggak sengaja malah muncul. Ya karena memang dia niat gitu loh. Kalau suruh muncul beneran, hei jin muncul saya foto gitu ya, itu dia nggak bakal mau. Tapi kalau kadang-kadang kita lagi selfie asik itu dia nimbrung aja, emang lo aja yang bisa dipoto kan gitu. Jadi dia mau eksis juga kalau dia mau eksis rupanya. Nah, jadi dia kalau nggak niat bener mau wujud, dia nggak bisa kelihatan. Nah, itu jadi beda nih anak indigo dengan anak yang bukan indigo. Anak yang bukan indigo bisa ngelihat jin itu karena memang jinnya yang mau menampakkan diri. Nah terus ada juga nih kadang nanya, emang nggak bisa nyuting gitu ya, nyuting penampakan terus kemudian moto penampakan, emang nggak bisa, berarti ilmunya itu masih rendah. Ada itu yang pernah bilang kayak gini, iya ilmu kami memang masih sangat rendah, kami memang rendah sekali ilmunya, bahkan saking rendahnya saja kami moto angin nggak bisa. Iya saking rendahnya. Logikanya begini dah, ada nanya, Den, kok nggak bisa sih apa jin itu ditampakkan di kamera gitu biar mantep dan sebagainya. Loh, jin itu kan barang halus, lebih halus daripada atom. Jadi kalau saya kan nanya, sekarang gini aja, nggak usah bahas gaya, bahasa yang nyata saja. Mas, tolong sih saya fotoin angin, nanti wujudin ke saya foto angin. Ya nggak bisa lah Den. Nah itu angin aja kamu percaya kok angin ada, tapi nggak bisa wujudin gitu loh. Di foto mau di video angin itu nggak bakal bisa kok. Tapi kenapa yakin ada angin? Karena kita merasa gitu loh. Kita merasakan. Gaib itu nggak bisa difoto, nggak bisa, tapi bisa dirasakan gitu loh. Emang yang dia sebut seperti istilahnya, kok nggak bisa nyuting video nyutingin penampakan gaib tuh. Sekarang yang bisa tuh siapa? Saya ingin tahu gitu. Iya. Yang bisa tuh siapa gitulah. Tolong dikasih tahu ke kita gitu. Jadi ya itu makanya bagi saya, dunia nyata saja kita tidak sanggup sepenuhnya, bahas angin aja udah nggak ketemu. Kadang kita begini, oh itu ada angin, karena apa ngelihat pohonnya goyang, emang pohon goyang itu karena angin. Jadi yang kita lihat bukan anginnya, tapi efek dari adanya angin. Efek dari angin, pohon goyang-goyang, oh itu ada angin gitu loh. Nah sekarang
oh di situ ada penampak, ada goib dan sebagainya. Dari mana? Itu bukan lihat goibnya, tapi dari efek adanya sebuah goib gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa nggak bisa difoto dan sebagainya, ya udah saya kembaliin aja. Tolong dong pemirsa fotoin angin, nanti kirim ke saya. Ini loh angin wujudnya. Itu nggak bakal bisa gitu loh. Nah terus, jadi selama ini ada nih yang jin itu dimasukin botol ya, dimasukin botol ceblong, terus kemudian foto jedret, muncul warnanya hitam. Itu nipu. Ya tetap memang betul menampakkan, tapi wujud aslinya bukan itu. Terus kemudian kadang nggak sengaja penampakan kuntilanak dan sebagainya, itu kadang bukan wujud aslinya. Jadi apa yang terekam di foto, di video itu kadang dia bukan wujud aslinya. Dia hanya, inilah keunikan dari jin itu, bisa mencolok putra, mencolok putri, bisa berubah wujud itu loh, bisa berubah-ubah. Nah, kok enak ya bisa seperti itu gitu. Ya memang Allah memberikan kemampuan seperti itu karena sifat mereka itu adalah pengganggu gitu loh. Sifat utama dari jin itu adalah pengganggu. Maka dia bisa bisa berubah-ubah wujud. Padahal manusia juga sama aja bisa gitu loh. Cuman ribet, manusia ini kan jasad utuh materi. Iya. Makanya kalau ingin berubah wujud dia harus merubah materi. Contoh, wujud Panglima begini, dia pengen berubah, gampang dipoles. Cari bedak, cari ini, cari itu, berubah loh nanti dia berubah. Ribet cantik dong. Ya dikasih lipstick jadi tambah cantik. Kalau gaib itu nggak perlu kayak gitu, dia niat saja set itu berubah ya berubah. Kalau kita cuma niat tok nggak bakal berubah, kita materi gitu loh. Makanya kita juga bisa berubah bentuk, mau model apa aja bisa. Kak pakai wig lah, pakai ini, berubah bentuknya. Nah kalau jin nggak perlu repot-repot cari wig, cari itu nggak perlu. Mereka sudah diberi kemampuan oleh Allah seperti itu gitu loh. Dan satu hal, kenapa nggak semuanya orang bisa melihat gaib gitu ya? Kenapa nggak semuanya orang nafsu banget ya pengen lihat gaib gitu ya, belajar itu? Kenapa nggak? Inilah keadilan Allah. Allah itu sangat maha adilnya sampai jin itu nggak bisa lihat. Itu saya malah sangat setuju, biar jin itu nggak kelihatan. Coba bayangin aja nih Pak, semua orang coba bisa ngelihat jin, ngelihat penampakan hantu. Apa nggak hidup kita ini susah? Mau masuk WC, buka kamar mandi, ada yang duduk di kamar mandi, ada yang di atas rumah, ada yang di genteng, ada yang di kursi. Ya mungkin rumah pemirsa, mungkin ya untungnya kok pemirsa ini nggak bisa ngelihat. Coba kalau bisa ngelihat, masuk rumah nggak jadi masuk rumah. Kalau bisa ngelihat, kalau emang bisa melihat nih, sebenarnya di sekeliling kita ini bahkan lebih banyak dari kita. Mereka itu, mereka bahkan beranak pinak, dan lebih parahnya lagi, mereka tidak mati kecuali hari kiamat nanti. Ini banyak bener sebenarnya. Iya, ini yang ikut nih ya, yang di laptop sambil lihat laptop ini kan tuh. Apa sih Raden tuh lagi ngapain gitu ya? Banyak yang kepo gitu loh. Jin itu banyak yang kepo, itu apa gitu kan? Dilihat-lihat gitu. Nah, jadi inilah adil gitu loh. Allah itu adil. Untung kok jin itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan bener lah, kita tuh bisa tampar-tamparan dengan jin itu. Ngapain lo masuk rumah orang tua gitu kan? Ya buka pintu kaget lah, atau kita nongol gitu aja kan. Yang susah kan masuk kamar mandi, yang susah mau buka baju, ada jin lagi nongkrong begini. Apa nggak susah ini? Makanya kadang saya pikir orang itu menggebu-gebu nafsunya, pengen bisa ngelihat jin dan sebagainya. Padahal kalau sudah bisa ngelihat seperti itu, nggak nyaman. Iya. Jadi kemana-mana ngelihat, nyupir mobil tahu-tahu ada jin, ngerem itu kan tahu-tahu ada kuntilanak liwat itu, ngerem. Mending nggak bisa ngelihat, kuntilanak tabrak, dulu tabrak gitu ya nggak masalah, dia nggak marah. Tapi kalau kita refleks ya, namanya orang refleks ya, naik motor ada penampakan, langsung berhenti. Iya. Padahal yang dibonceng emang ada apa sih berhenti gitu loh. Susah makanya. Malah bisa terjadi kecelakaan. Malah iya itu sering terjadi kecelakaan, orang bisa melihat gaib seperti itu. Jadi bagi pemirsa jangan terlalu nafsu lah pengen bisa melihat gaib ya, karena mengontrol kemampuan diri yang sudah bisa melihat gaib itu susah loh. Ya, sudah bisa melihat itu ngontrol agar menutup. Ya, di gaib itu kadang perlu waktu yang lama. Ya. Jadi kadang penampakan gitu ngeri. Makanya alhamdulillah ini secara pribadi saya alhamdulillah kok mata saya itu nggak bisa ngelihat gaib. Tapi yang unik tangan saya ini. Jadi tangan saya ini bisa ngelihat. Jadi kalau suruh ngelihat gaib apa nanti dulu biar tangan saya yang lihat nih. Tangan. Akhirnya apa, melukis gitu. Nah, makanya kemampuan saya dilukis, di bidang melukis karena memang beda-beda. Dari Paknya kecil tuh beda-beda. Ya, jadi dari kecil saya memang sudah memiliki kemampuan melukis. Mulai masa melukis ketika saya bujang ya. Bujang itu sudah bisa gitu ya. Dengan Cindy nggak tahu lah, banyak kok tak lama-lama ngerti saya menulis walaupun ditutup matanya itu bisa melukisnya. Ternyata di situ fase saya alhamdulillah kadang ingin, oh iya ya untung kok saya itu melihat gaibnya bukan dari mata tapi dari tangan gitu loh, dari batin lihatnya itu saya bisa merasakan, tangan saya bisa merasakan. Nah untungnya di situ. Beda dengan Panglima ini, kalau pas lagi lihat itu ya, kalau pas dia lagi lihatnya jelek gitu dia merendah. Yang susah kalau pas lihat cantik semua kan. Betul bener gini.
Dia cantik. Udah mantengin aja terus begini. Iya, dan pikirannya stres makanya. Ya, itu nah ini tadi bagi pengalaman nih. Panglima udah bagi pengalaman, terus pengalaman saya nih ya. Jadi saya tidak terlalu banyak pengalaman dalam hal gaib, hanya sedikit saja. Ya bujangnya dulu sama saya dari kecil nggak pernah lihat penampakan gitu, nggak sebegitunya. Jadi ketika saya dulu bujang memang pernah mencoba menimba ilmu hal gaib, tapi saya banyak orangnya tuh pakai akal gitu loh, sering pakai akal. Ini nggak mungkin lah, ini nggak mungkin, jadi nggak manjing. Kalau sudah nggak yakin dari awal, nggak bakal ya manjing itu, nggak bakal masuk. Udah dari awalnya nggak mungkin lah begini, nggak mungkin lah begini, ya nggak bakal jadi. Itu saya dulu. Terus nah ketika saya sudah punya keluarga, saya punya ini, baru saya telateni. Saya punya seorang guru, ya guru spiritual saya hanya bilang begini, itu yang saya ingat, Ger atau Le, kamu kalau mau belajar itu nggak usah mikir gaib, nggak usah mikir apa, kamu nyamanin dulu hati kamu gitu loh, tentramkan dulu hati kamu. Lah pripun carane Romo? Caranya adalah dengan zikir. Apa yang dizikirkan? Ya kamu bisanya apa? La ilaha illallah. Zikir paling tinggi adalah la ilaha illallah, itu zikir yang paling tinggi. Tauhid yang paling tinggi adalah itu. Makanya ketika kita belajar, ya hanya itu aja diamalkan sampai hati kita itu menjadi tenang. Ketika hati sudah menjadi tenang, insya Allah ilmu apa aja gampang diserap. Oh, kuncinya ternyata di situ gitu loh. Jadi saya ngikutin sebuah amalan zikir tertentu nih ya, dari guru saya. Katanya nggak usah lah melajari ini ilmu gaib, usah nggak usah. Pokoknya kamu pelajari ini aja, diamalin setiap maghrib, setiap habis ini. Nah, nggak taunya dengan sendiri kepekaan batin ini muncul gitu loh. Iya. Batinnya ini muncul karena apa? Hatinya sudah tenang gitu loh. Hatinya sudah tenang, sudah refleks, dengan sendirinya kok gampang ya sama belajar ini, kok gampang gitu kan. Nah, kecerdasan bisa menjadi nambah. Saya nggak bilang cerdas sih gitu loh, karena cerdas itu kan relatif gitu. Iya. Jadi juga tergantung kita mengasahnya. Tergantung kita juga. Jadi saya dulu basicnya adalah dengan zikir saja, dengan zikir, dengan ya jelas ada gurunya lah, saya nggak mau nggak ada gurunya. Terus kemudian alhamdulillah ketemu pangeran, saya banyak konsultasi, oh gini ini, akhirnya yaudah ditambah diasah lagi ya. Pangeran nggak pernah mengajarkan apa karena secara basic saya dikit ingat aja, yaudah nih ngikut gini aja, iya, gitu. Ngikut gini aja itu. Hanya dengan sendirinya keasah. Diibaratkan pisau, sebenarnya saya dulu udah punya pisau, hanya tumpul aja gitu. Kan kita kebetulan di sini mengasah. Nah, karena kalau kita pun punya punya bekal seperti itu, kalau kita nggak mengasah pun pasti pun ya hilang dengan sendiri, kayak pisau pun nggak bakal tajam dia kan gitu. Jadi mungkin teknik saya ini ya, teknik sederhana saya itu mungkin bisa jadi contoh lah. Jadi nggak usah berpikir gaib dulu nih, nggak usah berpikir gaib, tapi amalkan sebuah amalan zikir yang sederhana, yaitu yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Mungkin yang bagus tuh habis tahajud sih ya. Habis tahajud itu pertama adalah banyak istighfar. Kuncinya adalah membuka kenyamanan hati adalah istighfar. Kenapa? Dosa-dosa kita loh yang menutup segala satu rohani kita adalah dosa. Makanya banyak istighfar, introspeksi diri, minta ampun gitu ya. Kalau sudah itu baru tingkatkan ya. Banyak baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, nggak usah pakai bilangan tertentu. Jadi tasbih itu hanya berguna sebagai perantara hanya yang penting kayaknya nggak nganggur lah gitu ya. Terus kadang sampai tertidur. Nah itu kalau tekun, telaten ya, dengan ikhlas, istiqomah ya, kadang dengan sendirinya. Ini pengalaman saya ini ya, ketika lagi asik begini, tahu-tahu dari belakang itu langsung disikap nih, ada yang nyikap gitu. Sikap saya sampai nggak bisa napas, saking takutnya saya lepas, saya langsung lari tidur gitu, takut. Besoknya nggak mau lagi. Teman saya pikir, saya nanya ke orang, loh kamu baru diuji zikir begitu saja sudah takut itu jin itu ganggu kamu. Besoknya saya begitu lagi. Jadi ketika zikir gitu ya, mungkin nanti akan terjadi hal yang sama gitu, apalagi yang sudah berumah tangga kayak saya gitu ya. Jadi sholat malam jam 12, jam 1 gitu ya, zikir banyak, la ilaha illallah, istighfar banyak. Biasanya nanti kayak ada langkah kaki, dek langkah kaki, terus nanti kayak ada pintu kebuka krek gitu, tau tuh gerujuk kayak suara air. Nah itu nggak usah takut, insya Allah tuh biasanya istri kita itu karena ke kamar mandi biasanya, karena kencing. Itu secara positif thinkingnya nih. Ya kan kadang orang itu kan kalau gimana sih, sering bertanya gimana ngilangin perasaan takut segala macam gitu kan. Itu sebenarnya kan kalau ini dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita pengen ngilangin rasa takut itu sendiri, cobalah
Anda ini berpikir positif thinking. Oh. Mungkin Anda melihat seperti ada ini apa namanya suara pintu kebuka, walau kalau apa nggak ada orang, ya kita positif thinkingnya begini, oh mungkin kena angin. Udah, jangan berpikir selalu ke goib terus. Kalau Anda ini berpikirnya ke goib, nanti pasti ujung-ujungnya jangan-jangan kuntilanak. Terus kuntilanak ntar muncul depan aku, ntar mukanya jelek segala macam. Nah, bahkan justru sugesti seperti itulah yang membuat makhluk goib itu benar-benar dia hadir. muncul, karena makhluk goib itu dia sifatnya benar-benar sensitif. Jadi makanya saya selalu sarankan yang banyak mungkin konsultasi ke saya bagaimana caranya menghilangkan rasa takut. Jadi begitu, cobalah untuk berpikir secara positive thinking. Ya, sugestinya, sugesti itu sugesti dan visualisasi itu sangat-sangat diperlukan ya. Jadi dalam ilmu psikologis, apalagi hipnotisme, magnetisme, itu visualisasi sangat disarankan gitu loh. Jadi sugesti dengan visualisasi. Nah mungkin nanti kalau masa visualisasi bisa dipelajari sendiri lah, cari buku-bukunya banyak kok psikologi tentang itu. Jadi memang banyak godaan itu ya tadi ya positif thinking seperti saya tadi ya, dikir asik-asik gitu kayak langkah duk buka ke pintu kroco-kroco, nggak taunya istri saya kencing ke kamar mandi gitu kan, saya udah kaget tadinya, udah serius-serius, nggak taunya istrinya ke kamar mandi. Lanjutin lagi pikirnya, lama-lama kalau udah positif gitu ya biasanya ala paling bini gua, padahal yang datang jin beneran gitu loh. Makanya kan tinggal kitanya gitu. Makanya kalau kita positif thinking ya udah selesai gitu. Jangan terus dibalik-balikan, ntar gini. Kalau udah berpikir mungkin angin, ya udah kita cobalah untuk beraktivitas yang lain atau mengalihkan perhatian kita gitu, mengalihkan pikiran kita ke suatu media lain gitu. Kalau kayak guru Banyol saya itu pernah diajarin gini biar nggak takut. Jadi kalau ngadepin setan itu baca doanya. Baca doanya apa, nggak usah banyak-banyak. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu doa doa makan itu. Doa makan. Iya, makanya kalau kamu ketemu setan baca itu setan pasti lari, kenapa takut dimakan. Itu kan dalam doa apa namanya? Doa dalam itu ya, doa dalam kalau mau kita makan. Ini kalau doa ini ada doa apa namanya? Ajian atau rapalan. Jadi niat apa? Niat Ijon lupa aku, ntar dikat aja lah. Pokoknya ngomong doa itu kalau takut itu ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu udah cukup dengan apa ya, dengan keyakinan. Oh iya, jadi begini ajian sing paling ampuh, demit orang dulit setan ora doyan. Lungo kabeh. Nah gitu. Ya itu kalau doanya orang Jawa kuno emang begitu. Kalau saya udah ke Arab, Allahumma barik lana itu anak saja tak ajarin kayak gitu. Jadi kalau ketemu setan, Allahumma barik, ya itu kan baca doa makan. Setan takut kamu makan, makanya dia lari, makanya Allahumma barik lana saja. Enggak apa-apa gitu. Ya, jadi itu ya berbagi pengalaman ya, namanya orang beda-beda lah dalam menjajaki masalah kebatinan. Kayak saya ini ya masih tingkahnya masih mencoba lah ke batinnya, itu menyusun batin. Yang jelas kalau saya bukan masalah goib melulu gitu ya. Jadi ilmu batin sudah tetap ya di kehidupan sehari kita. Insya Allah orang itu kalau yang sudah batinnya sudah tertata, dari sopan santunnya, dari ngomongnya, dari perbuatannya, itu semuanya teratur gitu loh. Semua teratur. Tapi kalau semakin teratur hidup seorang, justru semakin anginnya semakin kencang. Ya, semakin gempurannya luar biasa. Setan, jin itu justru malah ganggunya jadi luar biasa. Itu sudah menjadi rahasia umum lah ya. Semakin tinggi kita derajatnya, ya semakin anginnya